Oke, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Saya sangat senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua, saudara-saudari sekalian, meskipun dalam streaming Facebook, tetapi itu bukan menjadi sebuah halangan bagi kita, karena malam hari ini kita bukan bermain Facebook dan sebagainya. Kita mau malam hari ini fokus mempelajari firman Tuhan. Kita mau sama-sama meneliti firman Tuhan, dan malam hari ini kita akan menyambung apa yang sudah kita pernah bahas minggu lalu, dan ada sedikit perubahan jadwal. Minggu lalu kita pendalaman Alkitabnya itu Rabu malam, tapi mulai minggu ini dan seterusnya kita akan pendalaman Alkitab di Selasa malam. Oke, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang saya kasih Tuhan, saya akan mengajak kita sedikit mengulang apa yang minggu lalu sudah kita bahas. Karena saya yakin mungkin ada dari Bapak Ibu semua yang agak lupa, atau mungkin yang baru mengikuti malam hari ini. Jadi kita akan membahas rahasia dari kekal hingga kekal. Jadi dengan kita membahas yang namanya garis zaman. Ini garis zaman. Dan garis zaman ini akan dibagi-bagi ke dalam beberapa masa zaman. Nah, ini yang kita sedang berbicara mengenai dispensasi zaman. Jadi setiap zaman Tuhan bekerja kepada manusia pada zaman tersebut, dan setiap zaman Tuhan bekerja kepada manusia yang berbeda-beda. Sangat tergantung bagaimana orang hidup pada zaman tersebut. Nah, pada malam hari ini kita akan ulang sedikit materi kita minggu lalu. Kita akan lihat yang pertama, kita akan mulai dari penciptaan, ya. Penciptaan. Dari penciptaan ini sampai dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa, kejatuhan dalam dosa. Nah, dari penciptaan sampai jatuh ke dalam dosa ini adalah sebuah masa, sebuah zaman yang kita sebut dengan zaman kekudusan. Ya, ini zaman kekudusan. Mengapa ini disebut zaman kekudusan? Nah, ketika Allah menciptakan dunia ini, Allah menciptakan alam semesta ini, Allah menciptakan dengan sangat sempurna, dengan begitu luar biasa, tanpa cacat sedikit pun. Termasuk juga manusia. Manusia diciptakan dengan satu, hati yang kudus. Hati yang kudus. Yang kedua, posisinya juga kudus. Yang ketiga, nature-nya atau alamnya juga kudus. Ya, nature-nya kudus, alamnya kudus. Jadi Allah menciptakan manusia, alam semesta berserta isinya ini begitu indah, ya, amat baik, dan semuanya kudus. Tetapi ada yang belum kudus dari dalam manusia, yaitu apa? Karakternya. Ya, karakter belum kudus. Mengapa karakter belum kudus? Untuk mengetahui karakter itu kudus, benar atau tidak, itu perlu dilakukan sebuah tes. Nah, Allah memberikan tes itu. Allah memberikan tes itu kepada manusia, khususnya Adam dan Hawa pada saat itu. Tesnya apa? Allah bilang, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Kalau kamu makan pohon itu, pada saat itu kamu akan mati. Nah, ini sebuah tes atas karakter Adam dan Hawa yang belum teruji. Oleh sebab itu, untuk mengetahui apakah manusia yang Allah ciptakan ini, yang diberikan kehendak bebas, diberikan akal budi ini, apakah manusia ini yang diciptakan oleh Allah ini benar-benar taat kepada Allah atau tidak? Karena Allah ingin manusia yang Ia ciptakan ini menyembah Dia, memuji nama Dia, memuliakan nama Dia, taat kepadanya. Itu bukan karena Allah yang setel, melainkan Allah ingin bahwa manusia benar-benar taat itu keluar dari dalam hatinya. Nah, untuk mengetahui hal itu perlu dilakukan yang namanya tes karakter.
dilarang memakan pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Tetapi kita semua tahu ceritanya, Hawa tergoda oleh iblis, kemudian Hawa membawa buah itu kepada Adam, dan Adam pun akhirnya ikut makan buah yang Tuhan larang untuk dimakan tersebut. Di sini kita melihat bahwa karakter manusia, karakter Adam dan Hawa ya, ini belum teruji. Ya, belum teruji. Ya, mereka gagal. Gagal itu berakibat fatal bukan hanya kepada mereka, tapi kepada seluruh keturunannya. Nah, ketika Adam dan Hawa gagal atas ujian yang Tuhan berikan itu, ya, kita lihat ini ketika mereka jatuh dalam dosa, ya, upah dosa ialah maut, dan mereka harusnya mati saat itu. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa seharusnya ya semua orang yang sudah berdosa ini tidak mungkin bisa datang kepada Tuhan. Tidak bisa datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena upah dosa ialah maut. Karena dosa itu sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Allah itu maha suci. Sementara dosa sekecil apapun ini tidak mungkin bisa menghampiri Allah. Tidak bisa menghampiri Allah. Artinya manusia tidak bisa datang kepada Allah dan tidak bisa masuk surga. Kecuali kalau ada cara untuk menyelesaikan dosa itu. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, nah ini berakibat fatal bukan hanya kepada mereka, tetapi juga kepada alam pada saat itu. Nah, Allah sayang kepada manusia. Karena Allah menciptakan manusia berdasarkan sesuai dengan gambar dan rupanya. Allah mengasihi manusia. Oleh sebab itu, ya. Oleh sebab itu Allah berinisiatif. Ya, Allah berinisiatif. Allah tahu bahwa manusia pasti akan ke neraka. Kenapa? Karena mereka sudah berdosa. Dosa sesuatu yang bertentangan dengan sifat maha suci Allah. Dan tidak mungkin orang berdosa masuk surga. Nah, untuk masuk surga, maka dosa itu harus dijatuhi hukuman. Karena kalau kita baca Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Jadi dosa selesai kalau dosa itu dijatuhi hukuman. Nah, disinilah perbedaan antara kekristenan dengan banyak agama di dunia ini. Ya, banyak agama, ya, banyak kepercayaan mengajarkan bahwa orang perlu beramal, orang perlu berbuat baik, orang perlu memiliki kerajinan ibadah dan sebagainya supaya bisa masuk surga. Ya, intinya perlu adanya yang namanya usaha manusia kerajinan. Sementara di dalam kekristenan itu tidak seperti itu. Ya, inilah merupakan inti perbedaan antara kekristenan dengan banyak agama di dunia ini. Jadi di dalam kekristenan diajarkan upah dosa ialah maut. Jadi dosa selesai jikalau dosa itu dijatuhi hukuman. Tidak mungkin orang yang berdosa masuk surga, ya, dengan melakukan perbuatan baik. Artinya begini, ada orang yang membunuh orang, supaya kesalahannya diampuni, maka dia diminta untuk berbuat baik misalnya, atau dia membangun panti asuhan, membangun jembatan, membangun jalan tol, membangun gedung-gedung mewah di kota misalnya. Saya pikir nggak masuk akal. Bahkan di seluruh dunia, hampir rata-rata di seluruh negara ini menggunakan sistem yang Alkitab ajarkan. Orang berdosa, orang yang berbuat salah, supaya kesalahannya itu selesai, maka kesalahan itu harus dijatuhi hukuman. Nah, di dalam kekristenan, orang yang berdosa, kalau mau dosanya itu selesai, harus dijatuhi hukuman. Oleh sebab itu, Allah tahu bahwa manusia tidak mungkin mampu menyelesaikan dosanya sendiri. Ya. Oleh sebab itu Allah berinisiatif. Kita lihat dalam Kejadian, ya, di dalam Kejadian 3 ayat 15. Allah berinisiatif, Allah janji lewat sebuah pernyataan simbolik bahwa nanti akan lahir dari keturunan perempuan yang akan menghancurkan, meremukkan kepala ular. Ini adalah bahasa simbolistik, sebuah janji Allah bahwa suatu hari nanti akan datang sang juru selamat yang mampu mengalahkan iblis. Ada jemaat itu harus Mesias itu harus datang dari keturunan perempuan, dan Mesias tersebutlah yang mampu nanti menyelesaikan atau mengalahkan pekerjaan iblis. Jadi ini bahasa simbolistik. Nah, ini kita bilang ini Injil pertama ketika manusia baru jatuh dalam dosa, ya. Injil pertama. Oleh sebab itu
Adam kalau mau masuk surga, maka dia harus percaya kepada janji Allah ini. Janji Allah akan mengirim sang juru selamat lewat keturunan perempuan. Ya. Nah, untuk supaya Adam dan manusia-manusia selanjutnya pada zaman itu tetap ingat, maka Allah perintahkan mereka untuk melakukan sebuah ritualistik atau yang disebut dengan ibadah simbolik sederhana, yaitu membuat meja yang disusun-susun dengan batu, ya, menyerupai meja begitu. Ini yang disebut dengan mesbah, ya. Kemudian ambil domba, kemudian sembelih di atas mesbah di situ. Ini menggambarkan, domba ini menggambarkan, melambangkan sang juru selamat, janji juru selamat yang nanti suatu hari akan datang, kemudian akan dihukumkan untuk menanggung dosa seisi dunia. Jadi Adam dan orang-orang yang hidup pada zaman itu, kalau mereka mau dosanya terhitungkan nanti ditebus oleh juru selamat yang akan datang nanti, maka mereka harus percaya kepada juru selamat yang akan datang dan sambil melakukan ibadah simbolik ini, ya, ambil domba sambil bertobat, mengaku diri orang bersalah dan menyesali apa yang sudah dia buat, menyesali sikap hatinya yang sudah lebih cenderung percaya kepada iblis daripada kepada Allah. Nah, bertobat itu apa? Bertobat itu mengaku diri orang berdosa, mengaku diri salah dan menyesali apa yang sudah kita buat tersebut, dan percaya kepada sang juru selamat yang akan menggantikan posisi mereka, menantikan dosa-dosa mereka yang akan datang. Jadi akan datang, belum datang saat itu, akan datang. Oleh sebab itu mereka bisa selamat kalau mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang, yang akan menebus dosa mereka sambil melakukan ibadah simbolik ini. Ya. Nah, pada zaman ini, ya, Tuhan perintahkan kepada ayah, ya, ayah yang dipakai oleh Tuhan untuk menjaga atau memberitakan kebenaran ini. Jadi kita lihat, ya, kita masuk ke dalam dari kejatuhan manusia sampai dengan, ya, kita bilang hukum Taurat. Ini HT hukum Taurat itu diturunkan. Ini ada satu masa di mana ini masa yang Tuhan minta ayah untuk menjadi penjaga kebenaran atau tiang penopang, ya, ini saya singkat, tiang penopang dasar kebenaran, untuk menjaga apa? Menjaga ibadah simbolik ini, ya, potong sembelih domba di atas mesbah dan mengajarkan ini kepada anak-anaknya, kepada keturunan-keturunannya. Dan ayah juga saat itu selain menjaga, memberitakan kebenaran ini kepada keluarganya, sekaligus ayah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi imam. Oleh sebab itu kita lihat pada zaman ini, zaman Adam, ya, zaman Adam dan seterusnya, saat itu ayah berfungsi sebagai imam. Ayah bisa memberkati, sekaligus ayah juga bisa mengutuk di sini, ya. Nah, sesungguhnya pada masa inilah family altar ini berlangsung. Jadi bukan pada masa kita hari ini, itu pada masa ketika Adam, ya, Nuh, ya kan. Jadi di mana ayah berfungsi sebagai tiang penopang, ayah sebagai imam, ayah bisa memberkati, ayah bisa mengutuk. Nah, ini disebut dengan family altar. Jadi itu ada pada zaman tersebut. Kalau hari ini ada orang Kristen yang masih percaya family altar, sudah pasti ini sebuah kesalahan. Kita tidak hidup dalam family altar lagi. Jadi ayah tidak bisa memberkati, ayah juga tidak bisa mengutuk hari ini. Oke, jadi ayah yang Tuhan pakai untuk menjaga ibadah simbolik ini bukan sekedar ibadah simbolik, tapi ini adalah janji Allah, ya, janji Allah. Jadi supaya orang-orang saat itu tetap ingat janji Allah, mereka harus melakukan ini, sembelih domba di atas mesbah sambil mengaku diri orang berdosa, bertobat dan menyesali semua perbuatannya, kemudian percaya janji Allah, sang juru selamat yang nanti akan datang, yang akan menebus dosa mereka di atas kayu salib. Jadi orang-orang yang hidup sebelum penyaliban Yesus, kalau mereka mau diselamatkan,
mati, meninggalkan dunia ini, masuk surga, mereka harus melaksanakan ibadah simbolik ini, percaya juru selamat yang akan datang. Oke. Nah ya, jadi Tuhan pakai di sini ya. Dan akhirnya kita lihat dalam perjalanan waktu ayah banyak gagal. Jadi banyak ayah yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ini puncak-puncaknya kita lihat pada zaman Nuh, di mana ayah tidak berfungsi sebagai tiang penopang dasar kebenaran. Ayah tidak berfungsi sebagai imam yang sebagaimana Allah inginkan. Sehingga membuat Allah murka dan Allah menghukum dunia ini dengan air bah. Hanya satu ayah yang hidup, yaitu Nuh, yaitu Nuh. Mengapa Nuh hidup? Karena Nuh adalah orang yang sangat setia menjaga ibadah simbolik ini. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Anda boleh baca nanti di Kejadian ketika air bah ya. Ketika air bah pertama kali surut dan bahtera Nuh terkandas, apa yang Nuh lakukan ketika keluar dari bahtera tersebut? Alkitab mencatat bahwa Nuh memberikan atau membuat sebuah mezbah dan mempersembahkan binatang di situ. Mempersembahkan binatang. Jadi Allah melihat Nuh menjaga janji, menjaga ibadah simbolik ini, dan Nuh tetap percaya janji Allah itu. Makanya Nuh selamat beserta keluarganya. Ya, Nuh selamat beserta keluarganya. Oleh sebab itu kita lihat di sini ya, Nuh akhirnya dari keturunan Nuh lah ya. Kita lihat Nuh punya 3 anak, ada Sem, ya, ada Yafet, ya, ada Ham. 3 anak inilah, dari 3 anak Nuh inilah nanti akan muncul berbagai banyak bangsa dan suku bangsa. Oke, nah jadi ayah gagal. Allah tunggu hukum dunia ini dan sisakan Nuh. Ya. Kemudian di mata Allah, kegagalan Allah ini membuat Allah harus berpikir kemudian, ya, mengganti siapa yang akan Allah pakai. Allah, ya, kita lihat di sini mulai hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes Pembaptis tampil. Ya, Yohanes Pembaptis tampil. Ini ada satu masa tersendiri di mana di sini karena ayah sudah gagal menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran, Allah mau pakai sebuah bangsa, yaitu Israel. Nah, Allah pilih Abraham. Ya, Abraham Allah panggil keluar dari negerinya, yang nanti akan menjadi sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Ya, bangsa Israel Tuhan pilih, Tuhan jadikan untuk menjadi tiang penopang dasar kebenaran. Apa yang mereka jaga? Masih janji Allah. Karena di sini Allah belum datang. Jadi Israel bertugas untuk menjaga ibadah simbolik ini kembali. Ya. Hanya kalau kita lihat pada zaman Israel ini sudah semakin dibuat lebih canggih. Ini tetap domba yang disembelih di atas mezbah. Yang kita lihat kemudian dilakukan oleh mereka di dalam kemah pertemuan, kemah suci, yang kemudian satu hari dibuat lebih canggih dalam sebuah tempat yang permanen yang namanya Bait Allah. Tetapi tetap aktivitasnya sama, sembelih domba, bertobat dan percaya, sembelih domba, percaya bahwa janji juru selamat yang akan datang nanti yang mampu menebus semua dosa-dosa mereka. Dan sambil mendampingkan sang juru selamat itu, mereka harus tetap menjalankan ibadah simbolik itu. Ya. Ibadah simbolik sederhana, ritualistik. Ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, di sini tadi ayah yang Tuhan di sini ayah pada zaman ini ayah yang Tuhan pilih menjadi imam. Tapi banyak ayah yang gagal, akhirnya Tuhan pakai Harun di sini ya, Harun untuk menjadi imam dan keturunannya, ya, menjadi imam di sini. Jadi Harunlah yang boleh melakukan melaksanakan ibadah simbolik ini, ya. Harun yang diperintahkan Tuhan di sini, ya. Jadi kita lihat sini Harun imam, ya. Pada zaman ini, ya, mulai dari zaman ini baik ada dalam ibadah simbolik sederhana ini
karena sifatnya ritualistik, jadi banyak hal-hal tertentu yang Tuhan pakai untuk menjadi sebuah lambang-lambang, ya. Misalnya domba, ya, domba melambangkan apa? Domba melambangkan Sang Juru Selamat yang akan datang itu. Kemudian kita lihat di sini, ketika hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel lewat Musa, yaitu yang diperketat lagi semua hukum-hukumnya. Jadi ada makanan-makanan tertentu yang tidak boleh dimakan, seperti ya ada binatang yang haram, tidak boleh dimakan. Binatang-binatang yang berkuku belah yang memamah biak, ya. Salah satunya babi, tidak boleh dimakan, ya, tidak boleh dimakan karena haram hukumnya. Barang siapa yang melanggar ini bisa Tuhan hentikan. Jadi babi menggambarkan sesuatu yang haram, tidak boleh dimakan, ya, kotor dan sebagainya. Kemudian ada lagi kita lihat di sini penyakit-penyakit seperti kusta, ya. Kusta pada zaman itu dan kusta pada zaman ini tentunya berbeda. Mengapa? Karena kusta pada zaman ini menggambarkan sesuatu yang najis, ya, najis, ya, atau menggambarkan sesuatu bukan najis, tapi menggambarkan hukuman, ya, hukuman Tuhan. Nah, babi tadi ini menggambarkan sesuatu yang kotor, yang najis, ya, yang najis. Nah, ada lagi hari-hari raya, ya, hari-hari raya. Nah, hari-hari raya seperti salah satunya hari Sabat. Ini adalah gambaran, ya, gambaran akan Sang Juru Selamat juga. Mengapa? Karena kalau kita lihat ketika penciptaan, ya, pada hari yang ke-7 Tuhan minta satu hari spesial satu hari untuk dipakai manusia, khususkan manusia untuk Tuhan. Jadi hari raya itu menggambarkan Tuhan, ya, menggambarkan Sang Juru Selamat. Sabat menggambarkan Sang Juru Selamat. Makanya ketika zaman Yesus Kristus, ketika banyak orang Farisi, orang Saduki dan orang-orang Israel pada umumnya ini memelihara Sabat, Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa kenapa kamu pelihara Sabat? Kenapa kamu pelihara Sabat? Sementara Tuhan atas hari Sabat itu ada di tengah-tengah kamu. Jadi hari Sabat itu menggambarkan tentang Tuhan. Okay? Kemudian ada bulan-bulan tertentu juga, ya, yang memang Tuhan pelihara, ya, yang sekaligus juga menggambarkan tentang Allah itu sendiri. Ya. Kemudian ya, ibadah simbolik sederhana ini juga, ya, selain ada banyak hal-hal yang disimbolkan, ya. Kemudian sifatnya sangat ritualistik. Kenapa? Karena dalam ibadah simbolik sederhana ini sangat menekankan yang namanya kesucian jasmani. Jadi benar-benar harus menjaga kesucian badani ini ketika kita ingin beribadah kepada Allah. Harus membersihkan diri, ya, dengan air dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi ketika kita datang ke bait Allah atau ke kemah pertemuan pada saat itu, ingin mempersembahkan, ingin beribadah, ingin berdoa kepada Tuhan. Jadi benar-benar dipastikan kita punya jasmani yang benar-benar bersih dan tidak boleh ada sedikit pun kotor, celah dan sebagainya. Kalau bisa kita bisa dimatikan oleh Allah saat itu. Kenapa? Ini dia ibadah simbolik inilah yang sistemnya seperti itu, ya. Kemudian selain itu juga, ya, kalau kita lihat ketika Daniel ada di Persia, Media Persia, itu katanya dia 1 hari 3 kali dia berdoa menghadap ke Yerusalem. Jadi Yerusalem ini apa? Yerusalem ini menggambarkan kiblatnya. Jadi orang berdoa satu menghadap ke Yerusalem. Mereka yang posisinya jauh dari Yerusalem, ketika mereka berdoa, mereka harus berdoa menghadap ke Yerusalem. Ya, ini maksudnya apa? Supaya tetap ingat nanti Sang Juru Selamat itu akan datang lewat bangsa Yahudi di kota Yerusalem, secara khusus di Bethlehem, ya. Jadi Yerusalem ini simbol, ini kiblat, gitu, ya. Jadi orang harus berdoa menghadap ke Yerusalem, ini kiblat, ya. Oke. Kemudian masih banyak lagi, ya. Di sini kita lihat, ya. Nah, di sini kalau berarti masih ada imam. Imam ini perantara. Ini perantara antara manusia dengan Allah. Imam bisa memberkati, imam juga bisa mengutuk, ya. Jadi di sini masih ada kegiatan berkat memberkati, ya, karena masih ada imam di situ, ya. Oke. Nah,
di sini ibadah juga teratur ya. Ibadahnya sangat ini sekali, sangat ditekankan. Jadi ibadah yang bersifat ibadahnya bersifat jasmani, ya, ritualistik. Jadi kemudian sangat tergantung kepada posisi, ya. Posisi sini sangat tergantung, sangat mempengaruhi. Seperti Daniel berdoa menghadap ke kiblat, menghadap ke Yerusalem, ya. Jadi posisi bersujud, ya kan, menyembah. Jadi sujud itu menggambarkan hati yang menyembah kepada Tuhan pada saat itu, pada saat ibadah simbolik itu. Oke, jadi ini hal-hal inilah yang sebenarnya Tuhan ingin Israel jaga, Tuhan ingin Israel estafetkan, bukan hanya kepada bangsa Israel sendiri, tapi kepada semua bangsa, agar semua bangsa bisa mengenal siapa itu Allah yang hidup. Ya. Siapa itu Allah yang hidup, ya. Oke, nah, hukum Taurat sampai dengan tampilnya Yohanes. Apa yang spesial? Ini sebuah zaman yang berbeda dengan zaman sebelumnya. Ada hal-hal yang sedikit diperketat di sini daripada zaman ketika ayah menjadi imam. Nah, sebenarnya apa? Kenapa sampai Yohanes tampil? Sebenarnya sampai pada saat Yohanes bilang apa? Kalau kita baca Yohanes pasal 1 ayat 29, ya. Kita lihat ya, Yohanes 1 ayat 29. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Kita mau lihat apa firman Tuhan di situ. Oke. Yohanes 1 ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah," katanya, "anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, ketika Yohanes tampil, Yohanes menunjuk kepada Tuhan Yesus itu. Dan sebenarnya ya, Yohanes sedang memberitahukan satu informasi penting, bahwa ini dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, ya. Nah, kemudian kita buka kembali di dalam Matius, ya, Matius 11 ayat yang ke-13. Ya, saya akan bacakan lagi. Matius 11 ayat 13 berbunyi, "Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes," ya. Semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Apanya dari kitab Taurat yang bernubuat hingga tampilnya Yohanes ini? Jadi gini, tampilnya Yohanes ini adalah memberitahukan satu informasi penting tentang Sang Domba Allah tadi, ya. Sang Domba Allah tadi, bahwa Domba Allah telah datang. Itu artinya domba yang tadi, domba yang disembelih di atas mezbah tadi, yang diberlakukan oleh orang-orang pada zaman Perjanjian Lama ini, itu sebenarnya sudah selesai dengan kedatangan Sang Domba Allah yang sejati. Dengan kedatangan dengan Sang Domba Allah yang sejati. Makanya firman Tuhan bilang, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi kitab Taurat ini memang banyak menjelaskan tentang sistem ibadah simbolik, apa yang haram, apa yang tidak boleh dimakan, apa yang tidak, bagaimana cara sistem ibadah mereka dan seterusnya. Semuanya ini, ya, ini berhenti. Semua yang berhubungan dengan ibadah simbolik dan mereka yang melaksanakan ibadah simbolik seperti imam dan sebagainya, ini selesai pada saat Yohanes tampil menunjuk kepada Yesus Kristus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, ya. Nah, ini juga sebenarnya diperjelas lagi oleh Rasul Paulus di dalam Kolose pasal 2 ayat 16. Ya, Kolose pasal 2 ayat 16, firman Tuhan bunyi begini, 17. "Karena itu janganlah kamu," ya. Jadi nanti Anda boleh baca di rumah. Matius 11 ayat 13. Kemudian Kolose 2 ayat 16 dan 17. Ya, Kolose ayat 16 dan 17. "Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat.
Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, semua tadi yang sudah saya sebutkan yang ada di dalam ibadah simbolik tadi, seperti makanan dan minuman yang tidak boleh dimakan, kemudian ada hari raya, ada bulan-bulan baru tertentu yang dipelihara, bahkan hari Sabat sendiri, ini sebenarnya hanyalah bayangan, katanya. Bayangan akan siapa? Bayangan akan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu Yesus Kristus ini wujudnya, yang tadi itu bayangannya. Nah, logika sehat kita, kalau selama wujudnya belum datang, maka kita diminta untuk memelihara bayangannya. Nah, inilah yang Tuhan perintahkan kepada manusia mulai Adam dan Hawa dan sampai dengan bangsa Israel. Tuhan minta mereka memelihara ibadah simbolik ini karena ini bayangan. Sebab Sang Juru Selamat itu belum datang. Jadi kita lihat sini ya, ini datangnya, ini Sang Juru Selamat ya. Jadi mereka di sini diminta untuk percaya kepada janji akan Sang Juru Selamat. Ini janji Allah. Nah, supaya mereka ingat janji Allah ini, mereka harus melakukan ibadah simbolik itu. Selama kapan? Selama Sang Juru Selamat belum tiba. Ya, belum tiba. Tetapi ketika Sang Juru Selamat tiba, maka semua hal yang sifatnya bayangan tadi, simbolik itu kan sesuatu yang menyimbolkan. Ketika sang hakikatnya sudah datang, maka yang simboliknya tadi tidak lagi berlaku. Ya, jadi Paulus bilang jangan ada satu orang pun yang menghakimi kamu, menghukum kamu mengenai makanan minuman, mengenai hari raya, mengenai bulan baru, akan mengenai hari Sabat. Semua itu bayangan, hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Lagi, logika sehat kita. Kalau sang wujudnya datang, maka simboliknya tadi sudah selesai. Berarti ketika Yohanes tampil dan memberitakan menunjuk tentang Sang Yesus Juru Selamat domba Allah itu, maka ibadah simbolik selesai. Ritual-ritual dalam ibadah simbolik selesai. Penyelenggara ibadah simbolik, imam, juga selesai. Ya. Kalau imam selesai, maka aktivitas keimamatan juga selesai. Apa itu aktivitas keimamatan? Memberkati, mengutuk. Itu sudah selesai. Ya. Sesungguhnya sebenarnya Tuhan Yesus sendiri, di dalam Injil Yohanes, ya, pasal 4 ayat 21 sampai 24 memberitahukan ini secara langsung, secara khusus kepada perempuan Samaria yang berjumpa dengan dia saat itu dan kepada kita yang membaca firman-Nya. Kita buka Yohanes pasal 4, ya, Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 24. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi, ayat 23, perhatikan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Ini sebuah permainan kata. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang saya kasih, Yesus sedang memberitakan sebuah perubahan ibadah, sistem penyembahan. Kalau tadi di sini, ya, sistem di sini, ya, ini adalah sistem penyembahan perjanjian lama, ya, ibadah simbolik, menyembah dengan badani, menuntut kesucian jasmani dan ritualistik. Sementara saatnya akan tiba dan sudah tiba, Tuhan Yesus bilang bahwa penyembah-penyembah yang Bapa mau, yang Allah mau hari ini adalah
menyembah Allah bukan secara jasmani lagi, tetapi menyembah Allah secara perjanjian baru, secara rohani, dalam roh dan kebenaran. Ya. Nah, dalam orang-orang yang hidup sebelum penyaliban Tuhan Yesus, orang-orang dalam perjanjian lama, mereka menyembah menyembah simboliknya, ya, simboliknya. Sementara di sini hakikatnya yaitu Yesus Kristus sudah datang. Jadi, apa yang menjadi perbedaan? Apa yang menjadi perbedaan antara kita hari ini dengan orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama seperti Abraham, Ishak, Yakub dan sebagainya? Bahwa mereka yang hidup sebelum penyaliban Yesus, kalau mau diselamatkan, mati, masuk surga, mereka harus percaya kepada janji Allah yang akan datang, percaya kepada juru selamat yang akan datang untuk menebus segala dosa-dosa mereka. Jadi perhatikan, orang-orang yang hidup sebelum penyaliban Yesus, kalau mereka mau dosa mereka dihitung selesai, ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, mereka harus percaya kepada juru selamat yang akan datang disalibkan untuk menanggung dosa mereka. Nah, sementara kita yang hidup dalam perjanjian baru ini, kalau mau dosa kita dihitung selesai oleh juru selamat, kita percaya kepada sang juru selamat yang sudah datang. Jadi itu perbedaan. Juru selamat sudah datang hari ini. Ya, kita percaya juru selamat yang sudah disalibkan menanggung semua dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, jadi kita hari ini menyembah bukan lagi menyembah bayangannya, tidak menyembah simboliknya. Kita hari ini menyembah hakikatnya, karena Yesus Kristus sudah datang. Tapi mereka yang hidup di dalam perjanjian lama, di mana Yesus belum datang ke dunia, mereka menyembah simboliknya. Kalau mereka setia melakukan ibadah simbolik, mereka dihitung selamat. Ya, selamat. Jadi kalau begitu hari ini masih ada nggak iman? Nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi. Dan pada zaman perjanjian lama, ibadah diatur waktunya. Ya, pagi, siang, sore. Orang-orang Israel yang jauh dari Yerusalem minimal setahun 3 kali mesti balik Yerusalem untuk melaksanakan ibadah. Jadi ibadah sangat tergantung kepada waktu sih, sangat tergantung kepada posisi. Tetapi hari ini kita ibadah dalam rohani, secara rohani dalam kebenaran. Jadi kita hari ini ibadah kita kapan? Ya, kita lihat. Ibadah kita kapan? Roma pasal 10, pasal 12 ayat 1. Ya. Ibadah kita dalam perjanjian baru hari ini adalah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati hari ini, kita yang hidup dalam era perjanjian baru, era setelah penyaliban Yesus, ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kapan kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Ya pada saat kita bertobat dan percaya, dan sepanjang hari, sepanjang waktu kita menyerahkan seluruh hidup kita, biarlah Tuhan yang bekerja, kita serahkan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi jangan pernah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian menyebut hari Minggu itu ibadah. Kalau kita percaya hari Minggu itu ibadah, hari Senin sampai Sabtu sampai dengan Senin sampai dengan Sabtu itu apa? Ya, pusing sendiri kan? Kenapa? Karena kalau hari Minggu kita ibadah dan hari Minggu kita menyerahkan hidup kita, berarti hari-hari sebelumnya konsepnya jadi tabrak sana tabrak sini. Jadi hari Minggu itu bukan ibadah. Ibadah kita itu sepanjang hari, sepanjang waktu. Jadi tidak dibatasi oleh waktu ibadah kita dalam perjanjian baru ini. Jadi hari Minggu itu adalah kumpul-kumpul jemaat, pertemuan jemaat, kebaktian. Ya, baca Alkitab, bernyanyi, belajar firman, ya, berdoa. Jadi ibadah kita kapan? Orang-orang perjanjian baru sepanjang hari.
Oleh sebab itu kita tidak punya hari khusus untuk ibadah, karena ibadah kita dari Senin ketemu Senin, dari pagi ketemu pagi. Jadi semua dalam hidup kita ini ya, ini adalah bagian dari ibadah. Nah, kalau dalam perjanjian lama mereka ada waktu-waktu khusus di mana mereka harus melakukan ibadah mereka. Jadi itu bedanya. Karena apa? Karena hari ini Yesus sudah datang dan dia sendiri bilang bahwa penyembah-penyembah yang Allah mau hari ini bukan lagi yang melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman perjanjian lama, melainkan menyembah Allah secara rohani dan juga harus disertai dengan kebenaran. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal-asal, tidak boleh apa yang saya mau, tapi melakukan apa yang Tuhan mau, yang sesuai dengan firman Tuhan. Tidak boleh melenceng, tidak boleh keluar, bahkan tidak boleh mengurangi sedikit pun informasi dalam Alkitab firman Tuhan. Harus sesuai dengan kebenaran. Kita punya standar kebenaran. Alkitab adalah standar kebenaran. Harus dilakukan sesuai dengan standar kebenaran. Allah punya SOP, standar operasional, yaitu firman-Nya dalam Alkitab ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi Tuhan, saya harap sampai di sini Bapak Ibu bisa paham. Oleh sebab itu hari ini tidak ada yang haram, tidak ada makanan yang tidak boleh dimakan. Semuanya boleh. Kita lihat itu firman Tuhan ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Oke, 1 Korintus ya, 1 Korintus 6 ayat 12. Apa firman Tuhan yang katakan di situ? Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Ya, perhatikan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh satu apapun, termasuk diperhamba oleh makanan. Jadi, tidak ada lagi yang namanya haram. Semuanya halal. Tetapi perhatikan, tidak semuanya berguna. Oke, saya mau ambil satu contoh yang nyata yang mungkin hari ini sering ya. Apakah rokok itu haram atau halal? Kalau kita bicara haram dan halal, maka tidak ada lagi yang haram, semuanya halal ya. Boleh dimakan, boleh diapapun ya, karena tidak ada kata haram lagi, semuanya halal. Tetapi kata kunci selanjutnya, berguna tidak. Nah, ini perhatikan ya. Tentu tidak berguna karena bisa merusak tubuh ya. Jangan merusak tubuhmu. Tubuhmu adalah bait Allah ya. Jadi jangan merusak. Karena apa? Aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh satu apapun. Nah, rokok ini sifatnya memperhamba, membuat orang kecanduan, ketagihan, pengen, ingin dan terus. Minuman keras juga memabukkan, juga sama ya. Jadi saya sangat ingin kita semua yang menyaksikan pembelajaran firman Tuhan, kalau ada di antara kita yang masih hari ini masih misalnya mengkonsumsi makanan-makanan yang memperhamba, yang membuat kita kecanduan, mari kita tinggalkan ya. Kita tinggalkan. Kenapa? Sudah pasti itu tidak baik ya. Itu tidak baik. Tidak baik untuk kita dan tidak baik untuk menjadi kesaksian kita keluar, apalagi orang Kristen misalnya ya, apalagi orang Kristen. Tetapi kalau kita bicara apa ini haram, apa itu halal, tidak ada yang haram, semuanya halal. Tapi apakah itu berguna? Apakah itu memperhamba? Jangan sampai diperhamba, apalagi oleh sebuah makanan ya. Jadi oke. Hari Minggu bukan ibadah ya. Hari Minggu bukan ibadah. Ibadah kita hari ini sepanjang waktu. Sudah tidak ada imam lagi. Mengapa? Karena ibadah simbolik sudah selesai. Artinya tidak ada lagi pendeta atau siapapun ya yang boleh mengangkat tangan memberkati jemaat di akhir kebaktian. Tidak boleh. Kenapa? Ini adalah praktek keimamatan. Praktek keimamatan ini terjadi pada saat orang-orang hidup dalam perjanjian baru. Anda perhatikan dalam perjanjian lama, apakah masih ada Paulus memberkati orang, Petrus memberkati orang, Yohanes memberkati orang? Tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Mengapa? Ada satu firman Tuhan, ya. Ada satu firman Tuhan yang bunyi begini. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus ya. Ini Bapak Ibu sekalian Anda boleh catat ayat-ayat ini ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 9.
Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Hari ini kita punya status ketika kita sudah bertobat dan percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh. Kita hari ini adalah imamat yang rajani. Kita ini imam atas diri kita, sekaligus kita raja atas diri kita sendiri. Ya. Jadi artinya hari ini tidak ada lagi orang yang boleh memberkati siapapun, termasuk pendeta, termasuk hamba Tuhan, apapun itu. Tidak boleh melakukan praktek keimamatan, angkat tangan memberkati jemaat, tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia imam, kita imam. Dia raja, kita raja. Artinya kita hari ini sama. Dan siapa yang boleh memberkati? Biarlah Tuhan yang memberkati. Oleh sebab itu kita bilang, bukan dengan diberkatilah engkau, bukan. Kiranya berkat dari Tuhan, tidak. Bukan seperti itu. Itu ucapan imam dalam perjanjian lama. Kita bilang apa hari ini? Kiranya Tuhanlah yang memberkati engkau. Kiranya Tuhan Yesuslah yang memberkati engkau. Ya. Oleh sebab itu hari ini istilah yang benar bukan lagi pemberkatan nikah. Jadi kita tidak memberkati orang kedua mempelai. Untuk apa? Karena mereka adalah imam, kita adalah imam. Kamu adalah imamat yang rajani. Lalu apa istilah yang benar? Peneguhan, meneguhkan. Dua pribadi, dua orang diteguhkan jadi satu. Ya, bukan memberkati. Memberkati itu urusan Tuhan. Kita tidak ada urusan dengan memberkati. Ya, kita tidak boleh seperti itu. Itu dalam perjanjian lama. Ya, ibadah simbolik. Ada imam. Hari ini kita setiap orang percaya adalah imam sekaligus raja atas diri kita sendiri. Oke, jadi ya di sini Israel dari tiang penopang dan dasar kebenaran di sini. Ya, tetapi ketika zaman ini, ya ini zaman Yohanes sampai dengan masa nanti pengangkatan. Sampai dengan pengangkatan ini adalah masa tersendiri. Nah, di sini karena di sini Israel gagal, maka Israel menyalibkan Mesiasnya. Di sini Allah pakai jemaat. Jemaat, ya. Jemaat Tuhan pakai jadi TPDK. Saya harap Anda bisa melihat ini dengan jelas ya, TPDK. Anda melihat ini dengan jelas. Jadi jemaat adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Dari mana kita tahu hari ini jemaat jadi tiang penopang dan dasar kebenaran? Saya mengajak kita melihat di dalam 1 Timotius 3 ayat 15. Ya. 1 Timotius 3:15 saya akan bacakan. 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi hari ini jemaat yang jadi tiang penopang dasar kebenaran. Pada zaman ini Israel yang jadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Pada zaman yang ini ayah yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Pada zaman kekudusan ini Allah sendiri yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, hari ini jemaat yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Oleh sebab itu jangan sampai jemaat ini bikin kacau. Jangan sampai jemaat ini bikin sesuatu yang salah, memberitakan sesuatu yang tidak benar yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita buka lagi dalam Efesus, ya. Efesus pasal 3 sebentar. Ya, Efesus pasal 3 ayat 10. Ini boleh tambah sini ya. Efesus 3 ayat 10. Tadi 1 Timotius 3 ayat 15. Ini sekarang kita bahas ini. Efesus 3 ayat 10. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian.
Efesus 3 ayat 10 berkata, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Nah, hari ini, sekarang kata Paulus bilang, Tuhan pakai jemaat yang Tuhan kasih tugas untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Memberitakan bukan hanya kepada orang-orang di bumi, juga kepada penguasa-penguasa di surga. Para malaikat hari ini setiap minggu ini monitor, melihat, memantau mana jemaat yang mengajarkan kebenaran, mana jemaat yang asal-asal ngajar, mana jemaat yang berkat mulu gitu ya, mana jemaat yang memberitakan firman Tuhan sesuai dengan Alkitab. Ini malaikat ingin tahu. Kenapa? Karena jemaat sekarang Tuhan pakai untuk menyampaikan ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Oleh sebab itu jangan sampai ada gereja atau jemaat yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ini berbahaya. Kenapa? Kita bukan main-main. Kita bukan hanya mengajar orang-orang yang ada di dunia, tetapi malaikat juga ingin tahu. Kalau salah, mungkin akan tahu bahwa ini salah, ya. Jadi Tuhan pakai jemaat. Nah, di sini keimamatan apa yang berlaku? Kalau sini keimamatan Harun yang berlaku. Di sini adalah keimamatan orang percaya. Orang percaya. Jadi setiap orang percaya adalah imam. Oleh sebab itu hari ini tidak ada berkat memberkati lagi. Kita tidak ketemukan dalam di era perjanjian baru ada yang bertugas menjadi imam, menjabat sebagai imam dan sebagainya. Oke Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan ya. Jadi poin-poin yang sudah menjadi pertanyaan bagi kita ya. Apakah hari ini masih ada yang makanan haram dan tidak? Tidak ada lagi. Tetapi tidak semua makanan berguna. Makanlah yang berguna saja. Jangan makan yang mengkonsumsi sesuatu yang mampu memperhamba seperti yang saya contohkan tadi. Ibadah hari Minggu bukan ibadah. Hari Minggu itu adalah pertemuan jemaat. Ibadah kita adalah perjanjian baru adalah sepanjang hari, sepanjang waktu, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Oleh sebab itu tidak ada orang Kristen tidak punya tempat ibadah. Waktu ibadah kita secara rohani. Kita adalah bait Allah ya. Kita tidak punya tempat ibadah. Nah, gereja itu bukan tempat ibadah, gereja itu tempat belajar Alkitab. Ya. Kemudian, apalagi? Adakah proses berkat memberkati? Tidak ada, karena hari ini semua orang percaya adalah imam. Berkat memberkati ada pada zaman sebelum kedatangan Yesus Kristus ya, pada zaman Israel, pada zaman Ayah menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Oke, sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan penting kita. Dan saya sangat berharap Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menyimak ini dengan baik, bisa menyaksikan ini dengan sesama dan suara saya jelas sehingga kita semua mendapatkan berkatnya. Oke, oleh sebab itu malam hari ini kita selesai dan kita akan ketemu kembali di Selasa malam minggu depan. Maranatha.